Salam budaya. Kami perkenalkan, nama saya Suharmin. Alamat Dukuh Salam, Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Saya di sini adalah sebagai pelaku budaya, dan di Sanggar Jaranan Turanggaseto ini kami sebagai Ketua Paguyuban Jaranan Turanggaseto Boyolali yang berdiri sudah lama sekali, yaitu berdiri tanggal 1 Januari 1956. Dan mengenai cerita atau sejarah Turanggaseto berasal dari kata Turangga dan kata Seto. Keduanya tersebut Turanggaseto. Turangga adalah kuda, Seto adalah putih. Jadi kedua makna tersebut mempunyai arti kuda putih. Dan Turanggaseto berasal dari wilayah udara yang sejuk dan dingin, yaitu letaknya di antara Merapi dan Merbabu. Dan Turanggaseto mengisahkan tentang nan gigih para prajurit Pangeran Diponegoro pada waktu melawan penjajah Belanda supaya keluar dari wilayah Selo. Dan Turanggaseto menceritakan tentang prajurit Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda supaya keluar dari wilayah Boyolali. Dan Turanggaseto sudah menjadi warisan budaya tak benda, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2016, saya sebagai Ketua Sanggar Seni Tari Rakyat Turanggaseto Boyolali mendukung sekali bahwa tarian Turanggaseto Boyolali menjadi warisan budaya tak benda UNESCO. Perkenalkan, saya Santoso sebagai penggerak dan pelaku budaya di Padepokan Turanggaseto Selo Boyolali. Mendukung sepenuhnya bersama rekan-rekan tari Turanggaseto Boyolali ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO. Salam budaya Turanggaseto Boyolali Jaya! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyaningsih, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, sangat mendukung pengusulan tari Jaranan Turanggaseto sebagai warisan budaya tak benda tingkat dunia yang akan ditetapkan oleh ICH UNESCO bersama-sama dengan pemerintah Suriname. Turanggaseto, tarian Jaranan Turanggaseto merupakan tarian tradisional yang berkembang di lereng Gunung Merapi dan Merbabu. Turanggaseto terinspirasi dari hasil perjuangan Pangeran Diponegoro yang memiliki kuda putih kesayangannya. Turanggaseto tercipta dengan inspirasi gerakan naik turun gunung Merapi maupun Merbabu. Turanggaseto merupakan kesenian keprajuritan yang menggambarkan latihan kesiapan perang di lereng Gunung Merapi Merbabu. Demikian, semoga tari Jaranan Turanggaseto bermanfaat dan menjadi warisan budaya tingkat dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam banyak hal dengan seni ebek Banyumasan ini irisannya cukup jelas begitu kan. Gendingnya, kemudian di ebek itu juga ada dalangnya yang Antawecono, pocapannya itu hampir sama dengan Antawecono dan pocapan dalam pedalangan. Kemudian gending termasuk tembang-tembangnya dan lain sebagainya, irisannya cukup banyak. Pakemnya tentu ada, ketentuan dasarnya itu ada, cuman pakem itu juga tidak selalu ditaati begitu ya. Sesekali ada yang ganjil, tapi pakemnya semestinya ganep. Jadi ebek itu minimal 8, kemudian 10, 12, 14. Nah, rata-rata di antara 12 14 ini. Tapi kalau sudah di atas 30 penari itu biasanya kita menyebutnya Labuhan Geden. Itu gabungan dari sejumlah paguyuban ebek atau grup ebek yang pentas bersama. Nisam, warga asal desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas masih eksis menjadi pengrajin eblek, peraga kesenian ebek. Nisam 71 tahun itu tidak ada yang bisa menghalangi selama ia masih mampu untuk berkarya sekaligus menjaga dan melestarikan kesenian ini. Nisam mengaku menekuni pembuatan kerajinan eblek sejak tahun 1986 sampai sekarang. Kakek dengan 9 anak belajar membuat kerajinan dari sosok ayahnya yang kini menjadi penghasilan utama. Tahun 86. Ya, sampai sekarang masih bikin. Belajar dari mana sih? Ya, bapak saya sendiri. Bapak. Iya. Pak, ini sampai sekarang masih ada pesanan nggak? Ya, pesanan ada ini di Jepang. Dari Jepang? Iya. Berapa itu? Minta 10. Oh, 10. Ya, 10 biji. Meski di usia lanjut, kakek ini begitu piawai membuat kerajinan eblek, peraga kesenian ebek yang terbuat dari bambu tali. Prosesnya mulai dari memotong bambu hingga diserut. Setelah anyam bambu jadi, dirapikan lalu dibentuk eblek sesuai pola yang lainnya. Selanjutnya anyaman bambu dipotong dengan cara tradisional hingga membentuk peraga. Langkah berikutnya pengecatan, diberikan hiasan rambut icuk di bagian ekor dan kepala eblek serta variasi lainnya. Untuk membuat satu eblek biasanya memakan waktu 3 hingga 5 hari. Ukuran eblek ada beberapa macam, diantaranya ukuran dewasa dan ukuran anak. Saat ini tengah menggarap pesanan dari beberapa grup kesenian ebek seperti grup ebek dari Desa Jipang dan Purwokerto sebanyak 15 buah. Untuk harga eblek ukuran 70 cm dijual Rp150.000 dan ukuran 140 cm untuk dewasa Rp300.000. Dalam sebulan cuan yang diperoleh hingga jutaan rupiah. Selain menerima pesanan dan membuat peraga eblek, Nisam juga menyewa alat perangkat kesenian ebek lengkap dengan alat musiknya. Nama saya Supriwanto. Alamat saya di Kembang, di Moyo Ngandijo. Untuk pemilihan bahan dan proses pembuatan yang jelas, pertama kita pemilihan bahan dulu. Pertama kita cari bambu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, namanya pring bendak kalau orang sini bilang. Terus yang jauh dari air, jadi yang dekat-dekat sungai itu nggak bisa untuk digunakan untuk jalan hutan. Soalnya itu banyak mengandung kandungan air dan itu nantinya berpengaruh ke keawetan dari kuda itu sendiri. Setelah kita potong bambu, kita potong-potong sesuai ukuran dan kita buat pula bilah-bilah, terus buat anyaman. Setelah itu proses perakitan itu kita pakai tali, ini dulu pakai rotan, sekarang sudah pakai tali plastik tapi yang agak keras itu bukan tali ya. Terus setelah selesai perakitan kita polos, pertama ini dipolos. Polos itu kita pakai lem kayu. Setelah di lem kayu kering baru dipakai cat. Setelah itu kita bentuk pula. Setelah bentuk pula badian itu
dipilah-pilah lagi, mungkin ada kekurangan atau ada kecacatan sedikit, kita perbaiki lagi. Memang prosesnya agak rumit dan agak lama karena memang membutuhkan sesuatu yang bagus, itu memang rumit. Setelah badian selesai kering baru kita pasang rambut. Rambut itu kalau zaman dahulu itu pakai ijuk, cuma sejak tahun 80-an itu sudah beralih ke rambut sapi sama rambut kuda. Paling mahal itu rambut kuda. Rambut kuda itu sampai 400.000 kalau yang putih. Kalau yang warna-warna biasa itu 150-an sampai 200. Makanya kenapa satu kuda itu harganya bisa sampai 1 juta, ada yang 500.000. Memang bahan-bahannya juga mahal. Berawal dari kandang jaran, mari kita lestarikan jaran Kipang Temanggung. Salam Buya. Maju, 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 maju.